aku Ais. Hai, aku Lilis. Kami berdua mengucapkan minal aizin wal faizin. Aku berperan sebagai konselor. Aku berperan sebagai kanseli. Selamat menyaksikan. Halo, sebelumnya perkenalkan, nama saya Aisyah. Saya di sini sebagai konselor yang akan mendampingi kamu pada hari ini. Jadi kakak bisa menceritakan semua keluh kesah dan apa yang sedang kakak alami, apa yang sedang kakak rasakan, tanpa takut merasa salah. Karena di sini emang tujuannya untuk memahami apa yang sedang kakak rasakan. Jadi sebelumnya kakak bisa memperkenalkan diri dulu, namanya siapa, asalnya dari mana, umurnya berapa, gitu kak. Aku Maudi. Umur aku 23 tahun dan asal aku dari Kalimantan. Oke Kak Maudi, kira-kira gimana kabarnya hari ini dan kira-kira apa nih yang mau di-sharing? Kabarnya lumayan baik sih ya kak. Cuma akhir-akhir ini aku ngerasa capek tapi bukan capek fisik. Oke, kira-kira bisa diceritakan lebih lanjut dan lebih dalam capeknya itu bentuknya kayak mana, dalam bentuk seperti apa, dan ngerasain apa aja nggak kira-kira? Jadi akhir-akhir ini aku merasa sering overthinking, sering cemas, terus aku sering membandingkan diri aku dengan teman-teman aku yang lain. Karena itu jadi aku merasa diri aku kurang. Jadi aku lihat mereka itu lebih baik dari aku. Makanya lagi di fase yang kayak sering banget overthinking, cemas, dan kayak memikirkan hal-hal yang nggak seharusnya dipikirkan secara mendalam banget sampai kakak bisa membandingkan diri kakak dengan orang lain dan merasa nggak worth it. Mungkin bisa jadi faktor kakak merasa capek dan yang kakak bilang gitu, dan kakak merasa kelelahan secara emosional. Oke, kira-kira kakak udah berapa lama ngalamin hal tersebut kak? Aku ngalamin ini kurang lebihnya itu 1 bulan ya kak, dan aku tuh gak berani cerita ke siapapun karena aku takut aku malah dijudge, bukan solusi. Oke, aku ngerti banget itu sih. Nggak enak banget rasanya untuk mendem apa-apa sendiri, semuanya sendiri. Dan itu yang membuat kamu jadi kelelahan secara pikiran karena kamu nggak bisa membagikan perasaan kamu kepada siapapun, sehingga itu yang membuat kamu jadi capek dan mengganggu aktivitas keseharian. Pada sesi kali ini aku bakal memperkenalkan salah satu teknik, namanya itu biblioterapi. Apa itu kak? Mungkin aku sedikit jelasin dulu ya Kak. Jadi biblioterapi ini merupakan salah satu teknik yang sering digunakan dalam konseling, yang mana menggunakan bahan bacaan atau cerita gitu ya, yang tujuannya itu untuk membuat kita agar bisa memahami diri kita lebih dalam, terutama dengan perasaan yang kita rasakan, pikiran yang kita pikirkan gitu dan lain-lain. Kira-kira apakah kakak bersedia untuk melakukan teknik ini? Punya salah satu bacaan yang mungkin bisa membantu kakak untuk memahami apa yang kakak rasakan gitu ya. Nah kalau misalnya nih kakak bersedia, kakak bisa baca pelan-pelan dan nanti kita bisa diskusikan secara bersama. Tapi sebelum kita baca, aku mau tanya dulu ke kakak, kira-kira kakak tuh lebih nyaman untuk baca sendiri atau dibacain? Mungkin dibacain aja. Setelah dengar cerita tadi, aku akan rasain. Yang aku rasain, aku relasi sama dia, cuman aku belum tahu apa yang harus aku pikirin. Oke, itu normal kok, nggak apa-apa Kak. Kita nggak harus nemuin makna di balik perasaan kakak dan nggak harus nemuin solusinya sekarang juga. Aku bakal ngasih PR buat kakak. Ini nggak berat kok PR-nya. Aku cuma minta kakak untuk melanjutkan bacaan ini di rumah. Nggak harus langsung selesai bukunya, nggak harus apa yang harus terburu-buru. Pokoknya pelan-pelan aja, enjoy aja. Yang mana kalau misalnya pun dapat hanya beberapa chapter pun nggak apa-apa. Dan nanti pada sesi berikutnya kita bahas bareng apa yang kakak rasain. Oke? Oke. A few moments later. Cerita yang kamu baca kemarin, kita coba tarik ke kehidupan kamu ya. Nah misalnya nih kalau kamu lagi overthinking, kamu biasanya ngapain? Biasanya aku tuh mikir terus sampai aku susah berhenti. Oke, sekarang kita coba ganti pelan-pelan ya. Kalau kamu mulai sadar lagi overthinking nih, kamu coba apa dulu nih sebelum pikiran itu semakin jauh? Mungkin aku bakalan berhenti dulu, terus aku tarik nafas, terus aku nyoba sadar kalau aku emang lagi banyak pikiran. Oke, ya itu bagus banget. Jadi kita jadiin itu sebagai langkah awal kamu ya. Nah selain itu, aku juga mau kamu lanjut untuk nulis refleksi singkat. Nah itu tuh isinya tentang apa yang kamu rasain gitu setelah kamu baca buku itu di rumah, dan apa yang kamu sadari tentang pola overthinking kamu itu gitu. Gimana? Baik, untuk sesi hari ini kita cukupkan sampai di sini ya. Terima kasih sudah mau terbuka dan mengikuti prosesnya dengan baik. Nanti kita lanjutkan kembali pada sesi berikutnya. Jadi teman-teman, setelah kita melihat proses konseling tersebut, dapat disimpulkan bahwa teknik biblioterapi itu tidak hanya sekedar kegiatan membaca buku saja. Kalau dipahami secara lebih mendalam, ini merupakan suatu proses secara perlahan yang membantu seseorang untuk mengenal dirinya sendiri lebih dalam, lewat cerita yang dia baca maupun cerita yang dia dengar.
Nah, dari situ muncullah dua hal penting, yaitu emosi dan pemahaman baru. Munculnya emosi itu dikarenakan terkadang cerita tersebut dapat menyentuh hal-hal yang selama ini kita pendam. Karena dari cerita tersebut biasanya klien itu tanpa sadar lebih gampang untuk menangkap terhadap apa yang sebenarnya dia rasakan. Cara pandang dia sudah mulai berubah sedikit demi sedikit, meskipun gak secara drastis, tapi setidaknya dia sudah memiliki ruang untuk dirinya sendiri untuk tidak terus-terusan membandingkan dirinya dengan orang lain. Perasaan yang dia rasakan itu tidak hanya dia seorang diri yang mengalaminya, bahwa ada orang lain atau tokoh di dalam cerita tersebut yang memiliki pengalaman yang mirip dengan klien. Peran konselor di sini tidak hanya sekedar membacakan atau menyajikan cerita, yang mana konselor juga harus bisa membantu mengarahkan proses refleksi lewat pertanyaan, diskusi, dan juga pemaknaan bersama.